Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat Gemim Kristus Manado yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya boleh menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam perenungan firman Tuhan. Meskipun jarak kita berbeda jauh, tetapi kita tetap dipersatukan dalam iman kita kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah bulan misi dan pekabaran Injil ini, saya ingin mengajak kita merenungkan apakah sesungguhnya setiap kita sudah sungguh-sungguh merasakan kuasa daripada Injil yang menyelamatkan itu, dan apakah kita telah hidup bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Galatia 2 ayat 19 hingga 20. Demikian firman Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah lagu himne yang saya sangat sukai sekali. Lagu itu berkata, Lord, I want to be a Christian in my heart. Liriknya diulang-ulang dan terus berkata, Tuhan, aku ingin menjadi orang Kristen yang sesungguh-sungguhnya dari dalam hatiku. Bapak Ibu Saudara, setiap kali saya mendengar daripada lagu himne ini, saya selalu diingatkan, apakah saya sudah sungguh-sungguh menjadi orang Kristen dari dalam hati saya? Dan izinkan saya juga bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, sudahkah Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi orang Kristen yang sesungguh-sungguhnya dari dalam hati saudara? Mengapa pertanyaan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara? Sebab menjadi orang Kristen bukan hanya bicara tentang rutinitas beribadah atau beragama kita. Menjadi orang Kristen bukan hanya bicara tentang kita rajin beribadah kepada Tuhan. Menjadi orang Kristen bukan hanya bicara tentang kita rajin melayani dan kita kelihatan begitu rohani. Tetapi Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya menjadi orang Kristen berarti hidup kita telah diubahkan oleh Injil Yesus Kristus. Sehingga semakin hari hati kita semakin jatuh cinta kepada Yesus, dan semakin hari kita semakin rindu diubahkan dalam proses pengudusan yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, Rasul Paulus mengatakan, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Ketika kita sudah sungguh-sungguh mengalami kuasa Injil keselamatan itu, hidup kita diubahkan oleh Allah. Tadinya aku dan nafsu dosaku yang memerintah. Bahkan seperti bahasa Paulus dalam Galatia 2 ini, kita menjadi pelayan daripada dosa. Tetapi ketika kita diubahkan, mengalami kuasa daripada Injil keselamatan itu, aku itu kemudian disalibkan. Aku dan keinginan berdosa itu kemudian dimatikan. Dan Kristus hidup di dalam diri kita. Sehingga bukan si aku dan dosa lagi yang memerintah, tetapi Kristuslah yang memerintah dalam tahta hati kita. Bapak Ibu Saudara, ketika Kristus sudah sungguh-sungguh hidup dalam hidup kita, tentu apa yang kita lakukan adalah hal yang memuliakan Allah, hal yang berkenan kepada Allah. Sebab orientasi daripada hidup kita sungguh-sungguh diubahkan oleh Tuhan menjadi hidup bagi Allah. Sehingga pada akhirnya sama seperti apa yang Paulus katakan, kita mampu berkata bahwa hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara, orang yang telah merasakan kasih Tuhan, orang yang hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan, tidak mungkin tahan untuk tidak hidup bagi Allah. Orang yang telah merasakan hidupnya diubahkan oleh Tuhan, orang yang telah merasakan manisnya kasih Tuhan bagi dia, tidak mungkin tahan untuk tidak bercerita tentang kasih Tuhan.
karena dia tahu bahwa kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Dia tahu bahwa kasih Tuhan yang mengubahkan hidup dia, Injil Yesus Kristus, itu sangat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dia rela membayar harga untuk boleh hidup bagi Allah dan memberitakan kasih Allah kepada banyak orang. Charles Studd pernah berkata kutipan seperti ini, "If Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice can be too great for me to make for him." Jika Yesus Kristus benar-benar Allah dan dia telah mati bagi saya, maka sesungguhnya tidak ada pengorbanan yang terlalu besar yang bisa aku lakukan untuknya. Bapak Ibu Saudara, Charles Studd, dia mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. Setelah diselamatkan, dia sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan. Dan dia memberitakan kabar keselamatan itu kepada banyak jiwa. Bapak Ibu Saudara, di akhir daripada perenungan ini, izinkan saya bertanya, in your heart, are you a Christian? Dari dalam hati kita, sungguh-sungguhkah kita adalah seorang Kristen? Sungguhkah kita telah mengalami kasih Kristus dalam hidup kita, kuasa Injil yang mengubahkan itu, sehingga kita tidak tahan untuk tidak hidup bagi Allah, sehingga kita tidak tahan untuk tidak memberitakan daripada kasih Allah. Biarlah kita terus boleh hidup bagi Allah, sebab Kristus terlebih dahulu mati bagi kita. Dia begitu mengasihi kita. Dan biarlah kita boleh sungguh-sungguh menjadi pemberita daripada kabar baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ladang misi tidak hanya bicara tentang benua lain ataupun negara lain, tetapi banyak orang-orang di sekitar kita tentu yang belum pernah merasakan kasih Kristus seperti kita. Dan banyak orang di sekitar kita yang belum mengerti apa itu keselamatan dalam Kristus. Maukah kita memberitakannya kepada mereka? Tuhan memberkati kita sekalian Bapak Ibu Saudara.